Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kembali melanjutkan pembahasan tentang bedah buku mengenai alam jin. Kali ini kita telah sampai ke pembahasan yaitu jenis-jenis jin, ya. Jadi silakan like, komen, dan share jika ini bermanfaat untukmu. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis jin, dan besok kita akan membahas tentang jin korin. Dan apakah jin korin Nabi Muhammad masih hidup? Besok kita akan bahas, dan di mana lokasinya. Oleh sebab itu, silakan tonton sampai akhir, jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman, ya. Salam cerdas. Jenis-jenis jin. Pada bagian yang lalu, saya telah kemukakan bahwa jin mengisi bagian yang sangat luas dari bumi, baik daratan, lautan, maupun udara. Kita akan semakin mengerti hal ini manakala kita berbicara tentang jenis-jenis jin. Persoalan ini betul-betul sangat sulit dibatasi, bahkan sulit untuk dijelaskan, khususnya jika kita pahami bahwa di antara jin-jin itu ada yang mukmin, sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Di samping yang kafir, yang menganut berbagai mazhab yang sesat, yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Apakah engkau bisa menyebutkan jenis-jenis jin? Tanya saya. Dari segi warna kulit, mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, kuning, dan warna-warna lain sejumlah yang dikenal manusia. Akan tetapi, pengelompokannya jelas tak terbatas. Sekalipun begitu, hadis berikut ini barangkali bisa menjelaskannya. Nabi Muhammad mengatakan, jin terbagi menjadi 3 kelompok. Sepertiganya mempunyai sayap yang bisa membuat mereka terbang di udara. Jadi ada jin yang berada di udara. Sepertiga lainnya berbentuk ular dan anjing. Ya, ini semacam hewan, bisa dikatakan siluman, ya. Dan sepertiga lainnya bisa beralih dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Setiap kelompok dari ketiga kelompok ini membentuk kelompok atau himpunan yang lain. Katakan saja, misalnya jin-jin yang terdiri dari anjing-anjing tadi. Secara keseluruhan, ia merupakan himpunan dari salah satu jenis jin. Akan tetapi, yang berwarna hitam legam dengan 2 bulatan putih di atas matanya. Jadi ada di atas matanya 2 bulatan putih, ya. Adalah jin yang sangat jahat yang boleh dibunuh. Kalau engkau melihat anjing seperti itu, jangan kau biarkan, bunuh saja. Jadi kalau ada anjing yang ada bulatan di kedua matanya, bunuh saja, ya. Apakah anjing-anjing hitam tersebut awalnya memang merupakan bentuk asli setan yang diberikan Allah, ataukah ia mengambil bentuk seperti itu? Bisa jadi memang Allah telah memberinya bentuk seperti itu. Hanya Allah Maha Tahu. Akan tetapi, jenis ini tidak bisa mengubah diri dalam bentuk lain. Mereka merupakan salah satu umat setan yang terkutuk, yang tak terbilang banyaknya, banyak sekali, ya. Karena Rasulullah memperbolehkan kita membunuhnya, maka bunuhlah. Jadi kalau jenis jin ini tanpa kompromi langsung dibunuh, ya. Bisa jadi memang Allah telah memberinya bentuk seperti itu, ya. Jadi hanya Allah yang Maha Tahu. Bagus, ini tentang anjing. Kalau ular, terdapat banyak ular yang sesungguhnya adalah jin, dan banyak pula yang merupakan ular penjelmaan jin. Akan tetapi, ada 2 jenis ular dari kelompok ini yang sama sekali tidak bisa mengubah bentuk dirinya dalam bentuk yang lain. Karena itu, jangan engkau ragu-ragu membunuhnya. Sedangkan yang lain kedua jenis itu hati-hati bila akan membunuhnya, ya. Kalau ia menyingkir, biarkan. Kalau tidak, maka sebutlah nama Allah dan mintalah perlindungan sesudah itu. Itu ular, ya. Apakah 2 jenis ular tersebut? Rasulullah menjelaskan. Rasulullah telah menyampaikan kepada kita tentang keduanya. Yang pertama
al-abtar. Dan yang kedua, zu al-tifsatain. Keduanya merupakan jenis ular yang sangat berbahaya. Kalau yang selain itu, tanyaku, usirlah dan peringati dia 3 kali. Kalau ia lari, biarkanlah. Kalau ia membandel, maka ia jelas adalah makhluk jahat. Kalaupun ia adalah betul-betul ular, maka kita sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk membunuh ular ya. Memang begitu. Dan sungguh benar Rasulullah tetapi bagaimana dengan seekor kucing? Kucing lagi. Kucing hitam lazimnya adalah setan. Sedangkan yang berwarna lain kemungkinan juga merupakan penjelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau yang putih warnanya. Jadi kemampuan jin itu dapat menampakkan diri dalam bentuk yang lain. Apakah kemampuan yang dimiliki jin menampakkan diri dari bentuk lain merupakan kemampuan yang mutlak dimiliki oleh semua jin? Dalam arti bahasa bahwa semua jin dapat melakukannya? Jawab jinnya tidak. Ada jenis jin yang diciptakan Allah tanpa bisa menampakkan diri dalam bentuk yang lain. Dia diciptakan dengan tugas sebagai pendamping manusia ya. Jadi ini akan kita bahas besok. Korin. Kalau manusia yang didampinginya itu mati, biasanya jin tersebut masih hidup. Sebab kebanyakan jin memang berusia panjang. Ketika itu, maka dia bisa menampakkan diri dalam bentuk yang lain. Ada pula jin yang sama sekali tidak dapat menampakkan diri dalam bentuk yang lain. Karena kemampuannya memang sangat terbatas. Dengan begitu, menampakkan diri dalam bentuk yang lain membutuhkan kemampuan besar. Kecakapan seperti ini lazimnya hanya dimiliki oleh Ifrit yang juga tergolong jin. Sedangkan Al-Marid sosoknya sangat kecil dan kemampuannya kecil pula. Sampai kelak dia tumbuh menjadi besar dan dapat menampakkan diri dalam bentuk yang lain. Sekalipun masih tetap terbatas. Di samping itu, ada pula 2 jenis jin yang disebut setan yang mempunyai kemampuan besar untuk menampakkan diri, dan ada pula jenis jin lainnya yang tidak bisa memiliki kemampuan seperti itu. Ini merupakan masalah penting sebab hal itu berarti bahwa jin-jin non-muslim itu sanggup memperlihatkan diri dalam bentuk sahabat dekat, kekasih, atau suami seorang wanita. Tidak sampai seperti itu. Memperlihatkan diri dalam bentuk lain adalah suatu yang sulit dilakukan oleh jin maupun setan. Untuk bisa seperti itu, harus ada kondisi-kondisi jasmania dan psikologis yang membantu. Karena itu, penampakan diri dalam bentuk yang lain tersebut terjadi pada waktu-waktu tertentu sejalan dengan kecakapan jin atau setan untuk hal ini. Karenanya, adalah sulit bagi jin dan setan untuk menampakkan diri dalam bentuk seorang suami bagi seorang wanita untuk waktu yang lama. Jadi waktunya itu cuma sebentar ya. Di samping itu ada agak batuk. Di samping itu ada hal lain yang perlu saya jelaskan kepadamu, yakni bahwa jin dan setan itu pun takut pula kepada manusia. Ya. Jadi sini ada pengakuan bahwa sebenarnya itu jin takut kepada manusia. Apalagi kalau dia menampakkan diri lalu kita majui, maka dia akan malu di alam jinnya. Dia bisa tertangkap, dibunuh, dan mati. Kalau dia sampai tertangkap, lalu dibacakan kepadanya ayat kursi, dia akan bergetar. Jadi dia akan sangat bergetar, lunglai ya, jadi melemah. Bisa-bisa dia mengalami stres berat, dan akhirnya mati. Jadi ini sebuah rahasia. Jadi kalau ada penampakan, maju, baca ayat kursi. Oke? Dengan demikian, antara jin dan manusia tidak terdapat hubungan yang saling mempercayai. Ya. Kalau begitu, mengapa jin atau setan berupaya atau bersusah payah menampakkan diri dalam bentuk yang lain? Ya. Manusia tidak tahu sampai sejauh mana tersedianya kondisi yang mendukung penampakan jin atau setan dalam bentuk yang lain. Karakter kami adalah seperti yang dikehendaki Allah.
dan bahwasannya kami bisa memperlihatkan diri dalam bentuk lain, itu semata-mata merupakan karunia-Nya. Allah yang Maha Agung menjadikan kami harus membayar tinggi tindakan menampakkan diri. Seperti itu ya. Jiwa, organ, dan anggota tubuh kami mengalami perubahan dan bentuk mengembalikannya pada bentuk semula membutuhkan waktu yang lama dan bentuk kami sangat menderita. Hanya sekedar keinginan untuk menampakkan diri dalam bentuk lain sudah melahirkan getaran yang hebat pada diri kami. Jadi, bukan penampakan diri itu sendiri yang menjadi masalah. Ada sebagian jin yang takut kepada manusia karena kemampuan sebagian manusia untuk berkomunikasi di alam gaib, sehingga manusia-manusia tersebut dapat menyerahkannya kepada pemimpin-pemimpin kabilah mereka untuk diadili dan dipenjara. Jadi jin-jin itu takut ya. Jadi jangan sampai kita takut lagi. Kalau begitu, kalian punya hukum, hakim dan penguasa. Tetap. Jadi jawab jinnya itu tetap. Tetapi jin muslim melaksanakan hukum mereka jauh lebih ketat ketimbang manusia. Yang non-muslim pun demikian pula halnya. Di antara mereka ada yang komunis, Buddha, Yahudi, dan Kristen. Masing-masing menerapkan ajaran agamanya. Pasukan jin di Afghanistan. Bagaimana perbandingan jin muslim dengan jin non-muslim? Seperti setitik air di samudra, kelompok-kelompok jin muslim merupakan minoritas. Mereka mendapat perlakuan buruk seperti yang dialami kaum muslimin pada masa-masa ketika agama mereka dianggap sebagai agama yang masih asing. Percayalah bahwa pertarungan antara kaum muslim dan orang-orang jahat melibatkan manusia dan jin sekaligus. Jin-jin kafir, pendukung kejahatan terjun dalam pertempuran. Kalau seandainya engkau datang ke Afghanistan dan melihat apa yang kulihat di sana, dan semua orang bisa melihatnya pula, niscaya kalian akan bersujud kepada Allah. Di sana kalian akan melihat sesuatu yang mirip mukjizat, atau bahkan mukjizat itu sendiri. Jin-jin muslim bertempur menghadapi jin-jin komunis. Di wilayah-wilayah yang tidak ada jin komunisnya, jin-jin muslim membantu kaum Afghanistan. Bahkan ada di antara mereka yang mengenakan pakaian hijau-hijau seperti pasukan Afghanistan, menganggap mereka sebagai malaikat-malaikat. Berarti ini persis seperti kejadian di Palestina waktu terjadi peperangan antara Israel dan Palestina beberapa tahun lalu ya. Yang pasukan Israel itu melihat penampakan-penampakan orang yang berbaju putih tinggi besar. Ternyata ada campur tangan dari makhluk gaib juga ya. Tetapi dengan izin Allah, saya yakin para malaikat pun membantu pejuang-pejuang Afghanistan. Tentu saja, akan tetapi kami para jin tidak bisa melihat malaikat. Garis bawahi. Jin dan manusia tidak dapat melihat malaikat. Mereka diciptakan dari cahaya dan jelas lebih hebat daripada kami. Sesudah berkata demikian, jin muslim sahabat saya itu melanjutkan perkataannya. Aku berniat, insya Allah, jika telah pulih dari akibat penyusupan diriku sekarang ini, akan terjun dalam perang Afghanistan, perang Palestina. Jadi mungkin saat ini jin ini sudah berada di Palestina sana ya. Baiklah, mungkin sekian yang bisa kita bahas. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Utamanya kita sudah tahu bahwa penampakan itu sebenarnya berat bagi jin, apalagi kalau kita tidak takut, itu akan sia-sia dan merugikan bagi dia sendiri. Jadi insya Allah besok kita akan membahas mengenai masalah jin korin. Siapa jin korin itu, apa tugasnya, dan kemana dia nanti ya. Karena jin korin ini banyak sekali yang salah paham antara jin kodam dan korin. Dan kita pun akan membahas jin korin Nabi Muhammad, apakah itu masih hidup, dan sekarang apa yang dia lakukan, dan di mana tempatnya. Itu dijelaskan oleh jin muslim ini. Jadi insya Allah besok kita melanjutkannya. Jadi jangan kemana-mana, aktifkan loncengnya, subscribe, komen, dan like ya, agar terrekomendasi kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.